Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Enu Gufron dari kelas 6A. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai submateri dari pragmatik, yaitu referensi dan inferensi sebagai menuntaskan mata kuliah pragmatik. Kita mulai dari daftar isi atau apa saja yang akan dibahas pada slide berikutnya, yaitu ada pengertian referensi dan inferensi, kemudian karakteristik referensi dan jenis inferensi, kemudian contoh inferensi, kemudian jenis-jenis referensi dan inferensi dalam kalimat, dan yang terakhir hubungan referensi dan inferensi. Kita mulai dari pengertian referensi, yaitu hubungan antara suatu kata atau frasa dengan sesuatu yang dirujuk atau diacu dalam konteks kalimat atau wacana. Referensi ini menunjukkan objek, orang, atau konsep tertentu yang dibicarakan dalam teks atau pembicaraan. Selanjutnya ada karakteristik referensi, yaitu yang pertama, ia harus konkret, dalam artian mengacu pada sesuatu yang nyata atau sudah dikenali dalam konteks pembicaraan. Yang kedua, ada spesifik. Nah, referensi ini menunjuk pada entitas tertentu yang jelas dan dapat dikenali. Ketiga, ada kontekstual. Arti dan makna referensi bergantung pada konteks kalimat atau wacana. Dan yang terakhir, berorientasi pada dunia nyata. Referensi ini menghubungkan bahasa dengan dunia luar. Selanjutnya ada jenis-jenis referensi berdasarkan acuan. Yang pertama, esforik, yaitu acuan mengacu pada sesuatu di luar teks, biasanya konteks dunia nyata. Misal, lihat itu sambil menunjuk sesuatu di luar daripada konteks pembicaraannya. Yang kedua ada endoforik. Acuan ini mengacu pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dalam teks. Misal, dia pergi ke pasar, ia membeli buah, berarti ia ini kembali kepada si dia. Selanjutnya ada jenis-jenis referensi berdasarkan satuan lingual, yaitu yang pertama pronominal, yaitu pronominal ini referensi yang menggunakan kata ganti, misal dia, mereka gitu. Selanjutnya ada nominal, yaitu referensi menggunakan kata benda atau perasa nominal, buku contohnya, rumah, meja, dan lain sebagainya. Dan ada adverbial menggunakan kata keterangan tempat atau waktu, misal di sini, kemarin, lusa, besok. Yang terakhir ada demonstrasif atau referensi yang menunjukkan kata langsung, misal ini, itu, dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih ke pengertian inferensi. Inferensi ini proses penarikan kesimpulan atau bisa dibilang makna tambahan berdasarkan informasi yang tersirat tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Inferensi membutuhkan pemahaman konteks dan logika pembaca atau pendengar. Kita beralih ke contoh inferensi. Awan gelap di langit, angin bertiup kencang. Nah, inferensinya kan akan terjadi hujan gitu. Kalau dari tanda-tanda yang dibaca dari awan gelap di langit dan angin yang bertiup kencang. Jenis-jenis inferensi ada leksikal, yaitu penasaran makna berdasarkan konteks. Ada inferensi pragmatik berdasarkan situasi pembicaraan atau konteks sosial, dan inferensi logis berdasarkan logika. Inferensi referensial berdasarkan apa yang dimaksud dalam kalimat. Yang terakhir ada contoh inferensi dan inferensi dalam kalimat. Nah, ada kalimat yang menyatakan bahwa Ani masuk kelas, dia membawa buku baru. Referensinya dia itu merujuk ke Ani dalam artian Ani masuk ke kelas, dia membawa buku baru. Dia
merujuk kepada Ani. Tidak perlu diulangi. Ani masuk kelas, Ani membawa buku baru. Gitu. Inferensinya berarti kalau Ani membawa buku baru ke kelas berarti dia akan belajar. Selanjutnya ada hubungan referensi dan inferensi. Referensi dan inferensi. Referensi dan inferensi saling berkaitan dalam proses memahami teks. Referensi membantu pembaca atau pendengar mengidentifikasi objek atau orang yang dibicarakan secara eksplisit, sedangkan inferensi memungkinkan pembaca atau pendengar menarik kesimpulan atau makna yang tidak dinyatakan secara langsung berdasarkan referensi dan konteks. Jadi, referensi memberikan acuan yang jelas, sedangkan inferensi memperluas pemahaman dengan menyimpulkan informasi tersirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.